Pak sudah ke-record, Pak. Masih di mute, Pak. Pak suaranya. Masih di mute, Pak Budiono. Ya, terima kasih. Oke, saya ulangi lagi. Selamat datang, selamat bergabung. Kita menyatukan semangat untuk belajar bersama, belajar pemrograman, berbagai macam bahasa pemrograman. Kita awali di tahun 2022 ini. Kemudian nanti kita setiap harinya akan bertemu mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kita akan belajar bersama bahasa pemrograman. Setiap hari Senin kita akan belajar bahasa pemrograman PHP MySQL. Hari Selasa kita akan belajar bahasa pemrograman Java. Hari Rabu kita akan belajar bahasa pemrograman Visual Basic. Hari Kamis kita akan belajar pemrograman Android Studio. Hari Jumat kita akan belajar bahasa pemrograman Python. Kemudian hari Sabtu kita akan belajar bahasa pemrograman Delphi ya. Itu kita akan belajar 6 bahasa pemrograman. Untuk bulan pertama, bulan Januari, nanti kita akan belajar dasar-dasarnya. Dasar-dasar ya. Kemudian bulan Februari kita nanti akan belajar berbasis pada kasus-kasus tertentu. Selama 1 bulan kita belajar tentang kasus-kasus dalam pemrograman. Kemudian bulan ketiga, bulan Maret, kita akan belajar tentang project base ya. Kita akan belajar tentang berbasis. Kalau sebelumnya bulan kedua itu berbasis kasus, kalau selanjutnya adalah berbasis project. Nah, kasus itu contohnya apa? Kalau berbasis kasus itu contohnya bagaimana membuat login, bagaimana membuat sesi, bagaimana membuat pemanggilan database, dan seterusnya. Itu berbasis kasus. Kemudian berbasis project. Misalkan kita ingin membuat sistem perpustakaan, sistem untuk toko, dan lain sebagainya. Gitu ya. Untuk bulan Januari ini kita akan berbasis, kita belajar dasar-dasarnya dulu, kita mengenal tentang pemrograman mulai dari PHP MySQL sampai yang tadi hari Sabtu adalah Delphi atau Embarcadero Delphi. Perlu diketahui, nah kita di sini bisa bertemu di sini itu punya semangat yang sama untuk belajar bahasa pemrograman untuk meningkatkan kemampuan kita. Gitu. Suatu hal yang saya yakini itu adalah bahwa apabila kita memberi, sebenarnya kita tidak akan kehilangan. Tapi justru dengan memberi maka akan semakin banyak apa yang akan kita miliki. Itu adalah prinsip saya. Gimana itulah dari prinsip itulah akan lahirlah suatu ide untuk bisa membuat suatu komunitas university. Kita disatukan, kita mungkin berbeda-beda usia ya. Ada yang mungkin usianya masih usia sekolah, SMP, SMA, SMK atau kuliah. Ada juga yang sudah bekerja atau mungkin yang sudah sudah punya kegiatan atau kesibukan lainnya. Itu kita semua disatukan dengan satu keinginan, satu hal, yaitu adalah keinginan untuk bisa belajar bahasa pemrograman. Gitu. Bersama U-Meeting ini tadi saya sudah melampirkan file. Adakah filenya sudah bisa terlihat? Di mana, Pak? Oh iya, di mana Pak? Filenya belum kelihatan. Di mana, Pak? Oh iya, belum. Saya tadi kirim bersama ini, saya kirim. Filenya belum kelihatan. Oke. Karena saya belum punya email Anda semua. Kalau email saya kan bisa menginvite.
invite meet sambil melampirkan file karena belum punya Gmail Anda semua, saya jadi enggak apa-apa, enggak masalah, nanti tak kirimkan filenya. Saya kirim di grup nanti. Oh iya, sekarang selanjutnya adalah dia yang tanya, izin sholat dulu. Iya silakan, enggak apa-apa, izin sholat dulu. Oh ini ada pertanyaan dari Mas Dwi Prayogo. Pak, kenapa kok enggak belajar dari awal dulu kayak HTML atau framework? Ini malah langsung ke PHP dan MySQL. Iya. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Mengapa tidak belajar dari awal dulu? Ya, begini, terima kasih. Kok tidak dari HTML dulu? Karena begini, Anda yang tertarik ke pemrograman, itu pasti sudah, pikiran saya itu sudah, apalagi web, pasti sudah mengenal namanya HTML. HTML itu adalah scripting atau scripting. Dia banyak yang dia bukan bahasa pemrograman tapi scripting gitu. Satu dokumen web. Kenapa tidak langsung ke framework? Ya, oke, terima kasih. Ada banyak framework untuk membuat satu aplikasi. Ada framework PHP, ada framework CSS, ada framework JavaScript. Oke, sekarang misalkan framework PHP, ada Laravel, ada CodeIgniter, kemudian ada Z, dan banyak lagi yang lainnya. Kenapa kita tidak langsung ke itu? Ya, kita harus tahu dasarnya dulu. Itu dasarnya itu penting sekali kalau menurut saya. Anda harus tahu PHP dulu, itu yang pertama. Harus tahu PHP dulu sebelum belajar CodeIgniter, Laravel itu paling tidak gitu. Sebelum Anda belajar jQuery atau belajar Node.js atau belajar Express.js atau belajar Vue atau belajar React, itu Anda harus menguasai JavaScript dulu. OOP-nya apalagi itu harus diperkuat. Object Oriented Programming-nya harus diperkuat pada masing-masing bahasa pemrograman tersebut. Perlu diketahui, kita belajar PHP, kemudian belajar Java, belajar JavaScript, kemudian belajar Node.js atau framework yang lain. Itu akar bahasanya sebenarnya itu bahasanya adalah C. Makanya tidak jauh-jauh beda untuk bahasa-bahasa itu. Akan mudah sekali dipahami. Gitu. Anda tahu PHP gitu ya, untuk belajar yang lain itu sangat mudah sekali. Ya, jadi Anda satu, akarnya satu soalnya dari bahasa C, C++ itu. Oke, gitu ya, dari bahasa C akarnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ya yang masuk waktu sholat silahkan, enggak apa-apa, saya izinkan silahkan. Ada pertanyaan lagi, teks editornya bermacam-macam. Iya, saya tahu. Anda itu ada yang menggunakan VS Code, ya, Visual Studio Code. Nah, dari Microsoft yang gratis itu. Ada yang menggunakan Notepad++. Ada yang menggunakan editor-editor lain. Bebas. Boleh, enggak apa-apa. Pakai HP juga bisa. Intinya kita mau pakai teks editor apapun enggak apa-apa, ya. Yang jelas bahasa yang paling penting yang kita pelajari hari ini adalah bahasanya. Oke? Bahasa yang ingin kita pelajari. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, sekarang kita langsung mulai saja. Saya ingin menunjukkan sebelum kita belajar PHP dan MySQL, ada satu tool yang kemarin sudah saya informasikan. Saya akan share screen ya. Apache Friends.org. Nah, ini. ApacheFriends.org. Oke. Ini adalah senjata kita.
senjata kita di dalam pemrograman. Perlu Anda ketahui ya, ini itu suatu aset yang besar sekali manfaatnya begitu ya. Ini SAM ini dia itu gratis, tapi dia itu di tangan kita yang menguasai PHP dan MySQL bisa menjadi suatu alat yang sangat bermanfaat sekali untuk membuat aplikasi web. Ya. Sebelum Anda membuat suatu aplikasi web, halo, apakah sudah tampak share screen saya? Iya, tampak. Iya. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Sebelum Anda membuat suatu aplikasi, Anda wajib menginstal salah satu ini, ya. Kalau Anda pakai Windows, gunakan ini. SAM for Windows. Kalau Anda menggunakan Linux, gunakan ini. SAM for Linux. Kalau Anda menggunakan OS X, Mac OS ya, Macintosh, nah ini pakai ini. SAM for OS X. Pilih yang mana? Pilih yang ini misalkan. Oke, klik satu kali, install. Ya. Apabila berhasil menginstal, Anda akan punya satu aplikasi tambahan ini, SAM ini. Nah, SAM Control Panel. Ini cara membukanya. Anda jangan langsung klik, tapi ini run as administrator ya. Run as administrator. Klik run as administrator. Harus seperti itu. Biar Anda bisa ini mengatur ini. Stop. Nah, ini. Mengatur ini ya. Ini. Start. Bentar, saya tak meng-ACC ini dulu. Nah, ini gunanya untuk apa? Jika Anda sudah menginstal ini namanya SAM, Anda akan memiliki folder baru di sini. Di C sini ya, di C sini. Nah, namanya SAM. Nah, ini dia. Namanya SAM. Tempat kerja kita itu di mana? Tempat kerja kita SAM ini, kemudian htdoc ini ya, htdoc ini. Nah, ini namanya adalah new ini htdoc. Nah, di sini. Disinilah tempat kerja kita. Ya. Abaikan folder-folder atau file yang lain. Abaikan saja ini. Karena ruang kerja kita hanya di ini, htdoc ini ya. Paham dari sini? Tambah. Oh iya, oke. Tambah. Oke, alhamdulillah. Di htdoc ini tempat kita. Nah, perlu diketahui bahwa kita bisa belajar PHP itu dari banyak cara. Salah satunya yang paling coba yang menguasai bahasa Inggris pasif bisa raise hand. Bentar. Yang menguasai bahasa Inggris pasif. Bahasa Inggris pasif itu ya kita baca, kita paham gitu. Nah, oke. Bahasa Inggris itu bagus ya. Sebenarnya wajib dikuasai oleh programmer seharusnya sih ya. Karena kebanyakan solusi itu menggunakan bahasa Inggris. Oke, hari ini saya akan sharekan buku panduan kita. Anda akan saya beritahu cara mencari buku yang gratis, e-book yang gratis ya. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Sebentar.
Saya sudah siapkan beberapa e-book, salah satunya sebentar saya kirim dulu ya. Sebentar. Saya kirim dulu. PHP MySQL e-book bahasa Indonesia download. Nah, ini. Nah, di sini. Anda bisa cari di antara ini yang mana. Ini misalkan contoh ini ya, contoh klik ini. Kita lihat. Nah, di sini ada. Ini banyak sekali yang free. Kita bisa belajar itu gratis. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Oke, ini. Download ebook PHP untuk pemula. Nah, ini kita klik download. Ini, klik. Ini dulu. Ini. Oke, sekarang saya akan buka. Nanti filenya saya berikan, nanti aja ya, saya kirimkan di grup. Sekarang yang penting kita belajar dulu. Panduan praktis pemrograman PHP untuk pemula. Oke, ini ya. Nah, ini buatan dari Sugono Galih Aprianto. Terima kasih Mas Sugono telah mensupport kami. Ya, ini kami temukan bukumu. Semoga saja Mas Sugono mendapatkan barokah ilmu dari berbagi panduan ini. Ya, amin. Kita aminkan ya. Halo. Amin, Pak. Amin, 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 amin. Oke. Nah, oke. Nah, ini yang pertama kita bahas dari buku ini saja. Sekarang mengenal PHP. Anda mungkin sudah pernah mendengar tentang istilah PHP. Apakah tahu kepanjangan dari PHP itu? Pemberi harapan palsu. Bukan itu. Tapi PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Ini singkatannya. Di dalam PHP itu ada PHP-nya ini. Nah, ini namanya singkatan rekursif. Ya, perlu diketahui. Dalam pemrograman yaitu rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri. Oke. Ini adalah singkatannya. Merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang dijalankan pada sisi server. Dijalankan dari sisi server. Itu namanya PHP. Sejarahnya, menurut Wikipedia pada awalnya merupakan kependekan dari personal homepage. Dulu namanya PHP personal homepage. Nah, tapi diganti menjadi PHP Hypertext Preprocessor. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf tahun 95. Pada waktu itu PHP masih bernama FI, Form Interpreted, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Selanjutnya, Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP atau FI. Dengan perilisan source code ini menjadi sumber terbuka atau open source, maka banyak pemrogram yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Nah ini kita, university kita itu berbasis komunitas, ya, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, Anda harus memahami bahwa ide-ide ini adalah dari kita bersama, ide belajar bersama ini. Kita sama-sama tertarik bersama-sama belajar bahasa pemrograman. Yang pertama, kita dipertemukan di sini. Free itu gratis dan siapapun bisa berkontribusi. Artinya apa? Anda misalkan punya kemampuan dalam
bahasa pemrograman tertentu, Anda bisa nanti di depan, dalam arti memberikan materi untuk yang lain gitu. Boleh, enggak apa-apa. Jadi tidak harus saya. Ya, Mas, Mbak, Pak, Adik. Ya, bisa dipahami? Iya, Pak. Iya. Paham, Pak. Jadi artinya nanti yang ngomong seperti ini tidak harus saya. Dari kita, salah satu kita, begitu ya. Dari salah satu kita, Anda yang punya kemampuan lebih di bidang tertentu, pemrograman tertentu, diharapkan bisa tampil ya, bisa tampil. Kalau kita memberi ilmu, jangan khawatir ilmu kita tidak akan berkurang. Justru akan bertambah. Bertambah ilmu, bertambah barokahnya, ya. Tuh. Nah, itu ya. Pesan dari saya. Ini kita berbasis komunitas. Saat ini itu adalah kita bisa besar karena kita berbasis komunitas dan kita berjuang bersama, saling memberi, saling menerima. Oke? Tuh. Nah, ini terus untuk sejarahnya insya Allah sudah Anda insya Allah bisa baca-baca sendiri nanti untuk sejarahnya. Nah, sekarang alasan memilih PHP. Nah, kita buka alasan free atau alias gratisnya. Kita bisa menggunakan tanpa harus berbayar. Kita tidak usah terbebani dengan lisensi. Ya, itu yang pertama gratis. Tidak ada lisensi, kita tidak terikat aturan-aturan pembayaran, tidak perlu. Lintas platform. Anda membuat PHP itu bisa dijalankan di berbagai macam sistem operasi yang ada. Ya, bisa dijalankan di berbagai macam sistem operasi yang ada. Ini bisa dibuka di Linux, di Windows, OpenBSD, FreeBSD, macOS, Solaris, Android juga bisa. Asalkan memiliki namanya adalah web browser. Paham? Paham, Pak, paham. Iya, oke. Paham. Kemudian PHP didukung oleh web server. Nah, web server apa saja? Web server handal seperti Apache. Nah, Apache salah satu pendukung PHP itu adalah Apache atau web server Apache. Ada IIS atau Internet Information Service dari Windows. Ada Sitami, ada Lights HTTPD, ada OmniSecure, WebWeaver, termasuk Nging. Anda tahu Nging? Ngings. Nah, itu juga mendukung penuh terhadap PHP. Tuh, ya. Tuh, adalah website. Kemudian mampu koneksi dengan berbagai database. Support untuk aplikasi database seperti apa? Nah, PHP dia bisa tersambung dengan MySQL, bisa tersambung dengan Microsoft SQL Server, bisa tersambung dengan Oracle, bisa tersambung dengan PostgreSQL, bisa tersambung dengan Interbase, bisa tersambung dengan SQLite, bisa tersambung dengan DBase, dan bisa tersambung dengan dengan database yang lainnya. Itu adalah salah satu dari keuntungan menggunakan PHP. Kita bisa menaruh database kita di MySQL. Nah, nanti kebetulan kita belajarnya PHP disambung dengan MySQL ini. Kita fokus di sini ya. Nanti fokus kita di situ nanti. Selama 1 bulan ini kita belajar dasar-dasar bagaimana menggunakan PHP dengan MySQL. Kemudian keuntungannya adalah memiliki tingkat akses paling cepat dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Dengan framework lebih cepat. Mana Pak framework PHP? Ya jelas saja lebih cepat PHP ini. Karena framework PHP itu dia itu lahir dari PHP. Begitu. Bisa dipahami? Ya, seperti Laravel, seperti CodeIgniter, seperti Z itu dibuat dari PHP. Dia dasarnya adalah dari PHP. Tanpa PHP dia enggak jalan begitu. Dia harus ada PHP. Nah, untuk bekerja dengan PHP dibutuhkan 3 buah software.
Apache untuk web servernya ya, Apache. Kemudian PHP itu sendiri. Kemudian MySQL. Nah, ini untuk bekerja dengan database. Untuk Windows Anda bisa menggunakan paket aplikasi seperti SAM atau WAM server. Sedangkan di Linux Anda melakukan instalasi Apache, PHP dan MySQL secara manual atau menggunakan LAMP. Anda yang menggunakan Windows menggunakan SAM ini ya. Tadi yang seperti yang saya sampaikan ini SAM itu. Nah, SAM. SAM ini singkatan sebenarnya. X-nya itu X ya atau window. A-nya itu Apache, M-nya itu MySQL, P-nya PHP, P1-nya adalah Perl. Ini bahasa pemrograman selain PHP. Oke. Nah, ini. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada, oke, kita sudah 1/10 materi kita sudah tahu alasan-alasan menggunakan PHP. Selanjutnya, instalasi PHP dan software pendukungnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Sebelumnya Anda harus menginstal SAM. Linknya sudah saya taruh di grup ya, grup Zero University. Silahkan diinstal. Nanti seperti ini. Seperti tadi, saya sampaikan tadi ya. Ini, ya kan? Nah, ini tadi. Nah, ini ya kan ya, ini. 811 ini versi berapa ya? Oh, ini masih versi 5, enggak masalah versinya, oke. Sudah, ini setelah diinstal, ini ada petunjuknya. Nanti saya kirim ini. Petunjuknya nanti saya kirim ke Anda ini ya. Terus Anda perlu ketahui, enggak usah nginstal banyak-banyak, enggak usah dicentangi semua. Itu apa ya? Mubazir. Eman-eman apa ya namanya? Disayangkan hadis kita. Ya, diinstal cukup ini. Apache, MySQL, kemudian PHP, sama PHP-admin. Cuma ini saja. 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami dari sini? Bisa, Pak. Iya. Bisa Pak. Ya, 4 itu aja. Nggak usah semuanya. Pak, kalau udah telanjur, checklist semua gimana tuh, Pak? Tidak apa-apa. Sudah terlanjur enggak apa-apa. Nanti bisa digunakan kesempatan untuk belajar menguninstall, terus diinstal lagi. Begitu. Enggak apa-apa. Bagus. Ya, sudah pernah mengalami, tapi nanti akan diingat-ingat ya. Yang sudah terlanjur kan belum ada data-datanya apa-apa, ya kan ya? Enggak apa-apa, di-uninstall enggak apa-apa. Kecuali kalau ada datanya, silakan di-backup dulu. Kalau belum ada datanya apa-apa ya coba belajar menguninstall ya. Setelah berhasil menguninstall, baru nanti diinstal lagi ya. Oke, paham? Ya, baik, terima kasih Pak Budi. Pak, ini tadi untuk maaf, saya mau nanya, ini untuk yang ya, silakan. PDF ini tadi cari di Google yang mana ya? Soalnya tadi saya lagi sholat. Oh iya, yang apa? Yang apa Mas? Gimana? Yang itu yang PDF-nya. Oh, tadi PDF-nya nanti mana? saya kirim. Atau saya kirim sekarang ya? Sebentar. Nanti saya kirim. Tenang aja. Ya, baik Pak Budi. Nanti saya kirim di Zero University ya. Di grup WhatsApp. Ya, Pak. Iya, mungkin Anda atau teman-teman yang mungkin punya domain atau hosting yang tidak kepake atau yang apa, atau syukur-syukur kalau sudah ada namanya sudah Zero University, nanti ya kalau tidak dipakai ya nanti siapa tahu kita boleh pakai, nanti kan bisa tempat kita untuk belajar bersama di situ, gabung di situ, data-data kita masuk ke situ. Universitas kita masuk ke situ. Kalau ada loh ya, kalau ada teman yang kebetulan ada domain atau hosting yang enggak kepake, daripada enggak kepake mungkin bisa kita jadikan tempat kita untuk memberikan seperti modul, rekaman, itu kan kita perlu butuh base atau tempat. Ya, oke, enggak apa-apa. Itu nanti aja sambil jalan aja itu, oke. Jadi kita lanjutin aja. Ini dari sini sudah dipahami ya, yang harus diinstal ini aja. Iya Pak. Ya Pak. Iya Pak. Ini saja. Setelah itu nanti secara default dia akan masuk ke C SAM ya, ke sini. Secara default itu masuk ke sini. Next aja. Ini enggak perlu dicentang.
Kalau ini dicentang, nanti kita akan diarahkan untuk belajar tentang bitnami. Ini saya rasa tidak perlu ya. Centangnya dihilangkan aja, diklik next. Terus baru next lagi. Ditunggu prosesnya. Setelah ditunggu prosesnya, ini tidak usah dicentang sebaiknya. Ini dihilangkan centangnya. Nanti kita buka sebagai as administrator. Kalau enggak as administrator, kita tidak akan bisa menjalankan servisnya. Paham? Ini seperti yang tadi saya contohkan, harus bukanya seperti ini. Klik kanan, run as administrator ya. Atau ini, run as administrator ya. Gitu. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham. Oke, kalau sudah finish, selesai. Awalnya kan gini, lah kalau kita tidak run as administrator, kita mau nyentang itu tidak bisa. Paham? Ya, Nah, Pak. kita harus run as administrator, baru bisa tercentang. Gitu. Nah, ini sudah. Cara instalasi seperti itu. Sebentar, modulnya saya kirim di anu aja ya. Sebentar ya. Saya kirim di grup ya, modulnya ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Oke, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, sebentar, saya tak. Pak, kirim. Sebentar, saya kirim di modulnya biar enak. Modulnya ini mudah dipahami, screenshotnya juga bagus dan jelas. Kemudian halamannya juga tidak terlalu banyak. Sebentar ya, ini saya proses pengiriman. Dan halamannya juga tidak banyak, insya Allah tidak akan sulit dipahami ya, akan mudah dipahami. Pak, mau tanya boleh enggak, Pak? Oh boleh, silakan. Kalau instalasi HEM tadi di Match gimana, Pak? Sama? Sama Mas, sama. Kalau di Match itu BMG ya, ekstensinya. Iya. Iya, bener. Iya, Iya, sama aja Mas. Diikuti panduan yang ada di situ. Setiap itu ada panduannya, nanti diikuti saja. Nanti setelah diikuti, insya Allah bisa. Bentar, ini masih proses. Boleh tanya nggak, Pak? Oh boleh, silakan Mas. Di webnya SEM Ya, itu kan silakan ada tanya Pak Mas. di webnya SEM itu ada 3 versi, Pak. Itu yang sesuai yang mana ya? Iya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Pertanyaan yang bagus sekali. Yang sesuai sama webnya itu yang saya mana? cek dulu ya Mas ya. Nah, saya akan share dulu. Betul. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Mas ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Di sini kan ada 3 versi ya Mas ya. Iya gini. Yang ini bukan.
SAM, Linux, Mac. Betul, ini versi ini, betul. Versi yang mana, Mas? Ini Pak. Atau yang ini? Yang Mas maksud yang mana? Ini? Ini, Mas? Halo? Halo, suara saya terdengar? Ya, yang itu. Terdengar, Ada, Pak. Pak. Terdengar. Iya. Yang semua. Maksudnya ini ya, Mas ya? Iya, Iya, di terdengar, sini. Betul. Perbedaannya Ya, yang apa, Mas? dua. Perbedaannya ini, Yang Mas. untuk Windows semua itu. Iya, ini untuk Windows semua ini. Ini kan ada versi 747 dengan PHP versi ini. Ini adalah versi SAM-nya, ini adalah versi PHP-nya. Ini versi SAM-nya, versi PHP-nya. Begini, Mas. Ini PHP itu dia itu adalah suatu pemrograman ya, bahasa pemrograman. Dia itu ada update dan upgrade-nya. Ada update dan upgrade-nya. Kalau yang bagian depan ini adalah versi 7, PHP versi 7 dengan subversi 4. Subnya itu punya sub lagi ke 27. Ini artinya apa? Ini adalah versinya, ini subnya lagi. Ya, paham? Secara umum PHP 7 ini, versi 7 ini dia tidak sebentar. Nah ini versi 7. Kalau ini versi 8. Ini versi 8 lagi. Kita bisa menginstal ini atau ini ya. Ini. Tapi perlu diketahui ada versi-versi tertentu dia itu membutuhkan misalkan versi 8 dia minimal misalkan Windows 7, minimal Windows 8, minimal Windows 10. Diinstal di Windows XP tidak bisa, misalkan seperti itu. Ya, seperti itu. Kalau kita belajar PHP, hampir ini itu tidak ada bedanya, Mas. Ini kita tidak akan ketahui bedanya. Adapun perbedaannya itu mungkin kita tidak pakai gitu. Dalam arti kita tidak sampai sejauh itu. Apa saja ada, kita bisa lihat ini apa saja. Ini what's include. Nah ini. Apache 2452, MariaDB 10422, PHP 7427, PHP MyAdmin versi 51, OpenSSL versi 11, SAM Control Panel versi 3. Nah ini adalah versi-versinya. Kalau kita belajar PHP saja, hampir ini tidak berpengaruh. Namun apabila kita belajar, misalkan belajar Laravel, Mas. Misalkan Laravel versi berapa? 8 misalkan ya. Dia membutuhkan minimal ini, Mas. Nah, kalau kita masih menggunakan untuk PHP saja, kita tidak perlu ini. Kita mau pakai ini, tidak ada bedanya. Tapi kalau kita pakai, misalkan kita mau pakai framework PHP Laravel, kita ada minimalnya. Laravel 8 itu minimal ini ya gitu ya. Bisa dipahami, Mas? Bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Iya. Bisa. Dan ini perlu diketahui, ini hanya berjalan untuk sistem berapa ini? 64. Ya, Mas ya? 64 bit. Iya, 64 bit. Kalau yang 32 bit gimana? Ini cari more download ini ya. Nanti dicari akan ada yang 32 bit. Tuh, dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Siap. Oke. Bisa, Pak, bisa. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini untuk versi Linux, ini versi macOS. Ingin lihat dalamnya apa ini tadi? Klik. Nah, ini adalah versi-versinya. Kalau kita belajar PHP ini saya rasa enggak begitu penting kita mau versi berapa enggak penting. Tapi kalau kita pakai framework itu ada minimal ini. Misalkan framework Laravel itu butuh ini minimal. PHP versi 8 gitu. Oke, itu. Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Selanjutnya kita kembali lagi yang tadi. Oke, kita mulai bagian yang awal dari struktur dasar skrip PHP.
Oke, untuk memberikan kemudian bagi Anda dalam mempelajari bahasa pemrograman PHP, saya akan mencoba memberikan tutorial step by step mengenai materi PHP mulai dari pemahaman dasar hingga implementasinya berupa studi kasus sederhana. Sebentar saya tanya, apakah share-sharean saya tampil di situ? Tampil, Share Pak. screen saya tampil. Tampil, Pak. Ini Siap, nanti tampil, Anda kalau ingin baca lagi silahkan ya. Mau baca lagi silahkan karena file PDF-nya sudah saya share di Zero University ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, pasti Anda sudah menyiapkan aplikasi-aplikasi apa saja. Ini. Apa aja? MySQL ini melalui SAM Control Panel. Dan buka teks editor Anda seperti Notepad++ ya. Di sini kebetulan penulis ini menggunakan Notepad++ atau Sublime Text. Boleh, enggak apa-apa. Anda mau pakai apa saja enggak apa-apa, enggak masalah ya. Notepad++, Visual Studio Code, Sublime Text atau PHP editor itu ada. Oke, nah ini. Oke, sebelumnya saya ingin tanya sekarang. Silahkan dituliskan untuk menambah wawasan kita semua ya. Kalau mungkin kata-kata dari saya itu kurang, pendapat satu orang itu kurang. Saya ingin dari Anda saat ini menggunakan teks editor apa? Silahkan Anda tulis di komentar. Anda saat ini menulis atau mengkode menggunakan teks editor apa? Silahkan ditulis. Oke. Oke. Bagus. Bagus. Oke, ada yang sebagian besar menggunakan VS Code, Visual Studio Code gratis. Dengan alat gratis kita bisa menghasilkan suatu program aplikasi yang keren. VS Code ada, oke, bagus. Kemudian Notepad++, sederhana seperti Notepad, tapi ada fitur-fitur pengecekan error. VS Code, Word, oke. Word bisa ya, oke. Coba aja, nggak apa-apa. VS Code. Kalau pemrograman sebaiknya jangan menggunakan Word ya. Menurut saya tidak akan sulit. Pak, saya ingin nanya boleh gak, Pak? Hah? Gimana? Saya ingin nanya boleh gak, Pak? Boleh, silakan. Pak, saya ingin nanya, dari yang Bapak tahu, contoh data library apa saja yang membantu dalam pembuatan website? Contoh data library. GUI. IDE GUI, iya. Bukan GUI. Iya. Saya cadel library. Hah? Iya. Saya tulis di chat aja, Pak. Library. Iya. Library. Iya. Library untuk pembuatan web. Iya. Yang Bapak tahu apa saja gitu. Library jQuery, bukan? Ya, selain itu yang Bapak tahu. Bootstrap. React. Ya, selain itu, Pak. Apalagi yang lain bisa bantu saya? React.js bukan library. Coba dibedakan dulu, Pak. Library sama framework itu apa gitu. Oh iya, oke. Bagus, terima kasih sekali. Bagus sekali. Django itu framework Python, oke. Tailwind itu framework CSS. Ada lagi yang disebutkan, silakan. Bootstrap. Bisa jelaskan. Bootstrap framework CSS. React.js framework JavaScript. Betul. Ada lagi. Node.js framework JavaScript. Tapi server side ya, kalau Node.js itu. Ada lagi? Vue.js. Hah? Vue, ya, oke, betul. Ya, itu juga framework JavaScript.
Ada lagi? Ini nyebutin semua framework apa gimana, Pak? Boleh, silahkan. Flutter itu adalah untuk Android, kan, untuk iOS, iya. Flutter, Next.js, JavaScript. React Native. React Native juga JavaScript. Iya, Z, JavaScript. PHP. Z itu framework PHP, semacam Laravel. Ionic itu web, itu untuk native, apa itu? Hybrid, ya. Hybrid untuk membangun aplikasi Android. Tapi pakai hybrid, gabungan web dengan Java. Ionic, Xamarin itu versi Windows. Kita ingin membangun aplikasi web, tapi nanti dibuat Android. Dia nanti diinstal atau menjadi Android installer. Pakai Xamarin bisa, Ionic bisa. Ada lagi yang lain? Dari Adobe itu apa namanya? Odoo itu framework, itu masuk apa ya? Odoo itu dia itu semacam CMS ya. Ya, bisa jadi termasuk framework juga ya itu. Odoo itu saya kurang begitu paham saya. Tapi saya pernah ditawari untuk apa ya? Saya pernah ditawari untuk mengembangkan Odoo, tapi saya tidak mau. Tidak ada waktu saya. Laravel itu PHP, framework PHP ya. Codeigniter, Pak. Codeigniter juga framework PHP. Iya. YII. Shopee itu adalah marketplace itu ya. Betul. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus ya. Kalau hosting apa yang gratis kira-kira? Oh iya, hosting. Nanti kita bahas. Hosting gratis itu ada kurang lebihnya. Bayar juga ada kurang lebihnya. Anda ingin dapat domain yang murah, saya tahu caranya. Uangnya. Di dompet saya nggak ada uang nih. Nanti tak carikan ya. Nah, oke. 00 web host boleh. Oke, nanti saya jelaskan. Yang gratis-gratis saya punya banyak referensi. Oke, mungkin itu dulu. Saya lanjutkan ya. Yang tadi ya, saya share ya. Hari ini, oh ya ini ya mulai skrip ya ini ya. Oke lah. Mulai skrip sudah agak mulai hot ini nanti. Oke, silakan ada pertanyaan lagi sebelum 00 web host, terus Infinity free untuk gratis ya. PHP Net juga ada yang gratis. Ada domain itu yang cuma 9.000 ada. Heroku itu gratis. Hosting Heroku itu gratis. Baru belajar HTML bagus. Bagus belajar HTML. Awal yang bagus. Lanjutkan. Semangat. Oke, kita lanjut sekarang. Kita akan coba nih, memahami aturan penulisan skrip PHP. Nah, ini. PHP itu diawali dengan ini loh. Lebih kecil tanda tanya PHP, terus diakhiri dengan tanda tanya lebih besar. Ini Anda harus di luar kepala. Paham? Membuat Paham, ini Anda harus di luar kepala. Bahwa untuk memulai PHP seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini contohnya. Ini adalah HTML. Anda sudah paham HTML kan? Sudah belajar HTML? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Anggap ini adalah HTML yang sangat sederhana. Untuk memulai ini, untuk memulai skrip PHP, Anda mulai dengan ini. Kurung buka siku, bukan. Lebih kecil, tanda tanya PHP, kemudian ada echo, ini seperti ini. Terus tanda tanya lebih besar. Nah, ini adalah untuk memulai dan mengakhiri. Echo ini adalah kita memerintahkan untuk mengetik kata-kata ini di web. Echo diapit dengan tanda petik 2 atau petik 1
harus sama. Kalau sini petik 1, sini harus petik 1. Kalau sini petik 2, sini harus petik 2. Dan diakhiri dengan titik koma. Ayah masih belajar. Masih belajar ini. Nanti ya. Okay. Nanti. Nah ini harus diapit dengan ini. Tanda petik 2 dan ini. Jangan lupa ya. Salam titik koma. Anda sering mendengar salam titik koma? Ya. Halo? Salam titik koma. Sering Pak. Sangat sering, Pak. Sering, Pak. Iya, salam titik koma itu artinya apa? Setiap akhir perintah itu setiap programmer pasti menggunakan diakhiri dengan titik koma tanda perintah itu. Kecuali satu. Kecuali banyak deh, banyak ya. Yang tidak pakai titik koma itu banyak. Contohnya apa? Python. JavaScript, Pak. Python. Visual Basic. Oh iya, VB.NET juga. Iya. Visual Basic enggak pakai titik koma. Python juga enggak pakai titik koma. JavaScript kayaknya pakai deh. Iya, JavaScript pakai. Python, Pakai. Pak, Python. Java juga pakai. Java jelas. Kan OOP deh. Makanya ada salam titik koma. Itu artinya adalah salam sebagai programmer. Jangan lupa titik koma. Untuk mengakhiri satu perintah, titik koma itu. Paham? Oke, itu namanya kita sering dengar salam titik koma. Ini artinya ini titik koma. Apakah perintah setelah titik koma, apakah perintah harus ditulis di bawahnya? Tidak harus. Ditulis di kanannya ini boleh. Sudah menjadi perintah yang baru. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Iya. Oke. Paham, Pak. Ini kita coba jalankan ya. Saya akan contohkan cara memprogramnya. Anda pakai Notepad Plus pun bisa. Tapi apa ya? Jangan pakai Anda pakai Notepad biasa pun bisa sebenarnya. Tapi jangan. Anda akan tidak dapat bantuan kalau ada errornya itu. Tapi kalau pakai, nah contohnya pakai Notepad Plus Plus ya. Saya membuat satu ini caranya, buka ini Notepad Plus Plus. Nah, Notepad Plus Plus. Di sini saya gini. Untuk memulaikan tadi gini. PHP dan diakhiri dengan PHP. Terus disimpan, jangan lupa disimpan. Diletakkan pada C ya. Sum htdoc. Diberi nama, jika ingin dibuka langsung diberi nama index. Kemudian di sini formatnya adalah PHP ya. PHP, indeks PHP ini seperti ini. Nah, kita akan dapat suatu bantuan jika ada error. Nah, tak simpan dulu. Nah, seperti ini. Echo. Tulis, ingat tadi dia ini diapit dengan titik 2 atau titik 1 boleh, nggak apa-apa. Titik 2 juga nggak apa-apa. Tapi saran saya gunakan titik 2. Karena nanti titik 1 ada kalanya kita itu ingin mengetik titik 1 ada kalanya di dalam titik 2. Tapi itu ya nanti tergantung kebutuhan juga sih ya. Eko. Yuk belajar di Zero University misalkan. Simpan. Nah ini kan misalkan tidak ada titik komanya. Nah ini. Ini ada titik komanya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat ya. Kita jalankan ya. Kita jalankan. Cara menjalankannya adalah kita buka browser, web browser, kita ketik localhost. Localhost saja, ya, enter. Nah, ini. Yuk belajar di Zero University. Ini contohnya. Ini untuk yang Echo ini, ya. Oke, dari Echo ini bentuknya seperti ini. Ini kok ada lebih kecil, seru, doc type, spasi, HTML. Ini untuk apa ini? Ada yang tahu enggak? Itu HTML-nya, biar ngeluarin di HTML. Kan basisnya web. Ya, oke. Yang lain mungkin ada pendapat? Itu pakai HTML versi 5, Pak. Oh iya, ada lagi yang pendapat yang lain?
nanda dokumen. Iya, ada lagi yang lain? Nah, ini itu bagus sekali tadi jawabannya. Ini adalah untuk memberikan informasi kepada web browser bahwa ini menggunakan HTML versi 5. HTML versi 5. Ini doctype HTML. Jika Anda menggunakan Bootstrap, framework CSS Bootstrap itu framework CSS, JavaScript juga ada di situ. Ya, satu dia ada framework CSS dan JavaScript itu. Anda harus menggunakan ini, doctype HTML ini. Penanda bahwa ini menggunakan HTML versi 5 itu ya. Oke. Ada yang ditaruh di sini, kode HTML ada yang ditaruh di dalam script di sini, ditempelkan di script HTML. Ada juga yang seperti ini. Nah, non-embedded ini. Non-embedded itu ya seperti ini. Jadi kode HTML itu ditulis di PHP, dalam PHP seperti ini. Nah, seperti ini. Paham? Kalau Paham, Pak. embedded itu dia disisipkan seperti ini. Nah, di dalam dokumen HTML disisipkan. Tapi kalau yang non-embedded itu dia menggenerate HTML itu dari PHP. Nah, seperti ini. Diprogram gitu. Itu hanya istilah bahwa ini itu disisipkan, kalau ini adalah menggenerate HTML itu sendiri. Kemudian di sini memberi komentar. Ini memberi komentar bisa pakai ini. Ada 3 cara, ya. Komentar. Kita misalkan ingin memberi komentar. Komentar kalau 1 baris seperti ini. Ini komentar 1 baris. Ya. Kalau misalkan komentarnya beberapa baris gimana? 1 baris dulu. Selain pakai ini bisa juga pakai ini. Nah, ini komentar 1 baris. Ini cara kedua ya. Cara kedua. Ini cara pertama. Paham dari sini? Untuk membuat sesuatu baris itu komentar harus tandai shred tambah 1 lagi shred gini. Atau menggunakan ini. Pagar atau tanda pagar. Paham? Paham? Komentar ini tidak akan dieksekusi artinya. Ya. Artinya dia tidak akan dieksekusi. Ya ini. Kemudian cara ketiga itu adalah seperti ini. Ini beberapa baris dengan tanda. Oke, paham dari sini? Kalau beberapa baris seperti ini. Diawali dengan slash bintang, diakhiri dengan bintang slash. Ini kalau ingin membuat komentar lebih dari 1 baris. Dari sini paham? Paham, Pak. Kalau komentar itu apa? Dia tidak akan dieksekusi. Kita lihat thread. Nah ini. Kita lihat source code-nya. Juga tidak ada. Di source code-nya tidak ada. Dia juga tidak akan dieksekusi. Ya. Gitu. Karena dia terhitung sebagai komentar. Nah, komentar ini. Membuat komentar. Komentar dia tidak akan dieksekusi. Ini hanya gunanya untuk menandai. Oh ini loh bagian ini. Untuk mempermudah kita. Ya. Paham? Oke, Paham, Pak. Paham, Pak. sekarang kita ini sudah tahu ini kan ada 2 cara memberi komentar script, yaitu tanda slash, double slash atau pagar, atau mengapit dengan ini tadi ya, ini keterangannya. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ini diapit. Nah, saya menunjukkan cara menampilkan tanggal. Kalau kita menggunakan HTML biasa, kita tidak akan bisa membuat tanggal itu otomatis sesuai tanggal hari ini. Beda dengan pakai PHP, kita bisa. Kita coba ya, menampilkan tanggal ya. Ini caranya.
dalam PHP ada satu variabel. Ini saya awali. Variabel, misalnya kita membuat suatu variabel. Variabel itu anggap seperti kotak data. Kotak apa? Data. Kotak data. Ya, kita membuat kotak data untuk menampung data tanggal. Kita beri nama tanggal. Untuk menampilkan tanggal di PHP, Anda perlu ketahui seperti ini. Date, kurung buka. Nah, kurung tutup. Di sini ditentukan formatnya apa? D itu date, tanggal. Z itu, M itu adalah bulan. Z besar itu adalah tahun 4 digit. DMZ. Ini adalah kita membuat suatu wadah data namanya tanggal atau variabel. Kemudian di dalam wadah itu kita isi dengan tanggal hari ini. Paham dari sini? Paham, Pak. Iya. Paham, Pak. Sekarang kita akan melihat isi dari kotak data tanggal atau tabel atau variabel tanggal. Caranya gimana? Echo. Kemudian saya beri keterangan sebelumnya. Tanggal hari ini. Nah, diakhiri dengan seperti ini. Nah, kita lihat. Nanti tidak akan muncul tanggalnya. Tapi saya ingin tunjukkan prosesnya dulu. Tanggal hari ini. Kita jalankan dulu ya. Cerit. Ini. Tanggal hari ini. Kan masih kosong. Kasih jarak dulu ini. Biar di sini muncul tanggal, kita harus concat. Apa ya? Concat itu apa ya? Digabung. Kasih tanda titik. Kalau di echo itu titik gini, itu untuk menggabung. Digabung dengan apa? Dengan tanggal, dengan variabel tanggal ini. Nah ini, tanggal ini digabung di bawahnya sini. Nah seperti ini. Kita coba lihat hasilnya ya. Nah ini. Yuk belajar di Zero University. Tanggal hari ini 03/01/2022. Ini cara memanggil tanggal. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pertanyaan? Bisa, Pak. Ada Belum ya? ada, Pak. Oke, bagus. Tanggal, nanti dicoba. Kemudian memahami variabel. Nah, ini lebih dalam tentang variabel. Nah, ini adalah aturan dasar. Aturan dasar yang sebaiknya Anda tahu nanti biar tidak bingung. Kadang kita membuat variabel itu kalau kita tidak tahu aturannya, kita gagal, error. Ini sering jadi error untuk di awal kita belajar. Variabel itu selalu diawali dengan tanda $. Ingat, setiap variabel atau kotak data, ya kita menyebutnya kotak data, kita sebut variabel. Ya kita kotak data variabel diawali dengan tanda $. Mohon maaf, masih azan, kita break sebentar ya. Baik. Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. Pak. Baik, Pak. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Mute.
Oke, kita lanjut kembali ya. Ya, Pak. Oke, akar dari bahasa pemrograman PHP itu adalah bahasa C. Jadi ada beberapa kesamaan. Masih. Iya, oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Sunny Boy. Silakan, Mas. Ada pertanyaan apa? Silakan. Mas Sunny Boy. Ada pertanyaan apa? Silakan. Enggak ada pertanyaan, enggak jadi. Oh ya, oke, apa. Diawali dengan tanda dolar. Ini tadi ya, ini implementasinya ini tanggal ini. Diawali dengan tanda dolar. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya ada 3 jenis karakter yang dapat digunakan untuk pemberian nama variabel, yaitu huruf, angka, dan garis bawah. Hanya 3 karakter, yaitu huruf, angka, dan variabel. Artinya gimana? Kita bisa menggunakan misalkan tanggal 1, tanggal 2, boleh ini. Atau tanggal underscore 1, tanggal underscore 2. Itu artinya seperti itu. Kita boleh memberi huruf seperti ini. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal underscore 1, tanggal underscore 2. Dari sini paham? Siap, paham, Pak. Paham, Pak. Dari sini. Paham, Pak. Bagus. Paham, Pak. Karakter pertama setelah tanda dolar harus berupa huruf atau garis bawah. Tidak boleh atau angka. Tidak boleh angka. Nah, gini. Ini artinya seperti ini. Setelah tanda dolar itu boleh huruf, angka. Boleh ini. Ini kan 12. Boleh juga string underscore angka. Ini boleh. Ini boleh. Akan tetapi yang ini 1 angka. Lah ini tidak boleh ya. Karena diakhiri dengan angka, diawali dengan angka. Harus dengan huruf. Sorry. Ini aneh nanti. Diawali dengan huruf. Setelah dolar itu harus diawali dengan huruf. Ya, tidak boleh angka. 1, 2, 3 tidak boleh. Harus diawali dengan underscore atau huruf A, B, C boleh. Tidak boleh angka. Paham dari sini? Paham, Pak. Iya. Paham, Pak. Paham, Pak. Aturan yang ini. Aturan tidak boleh ini. Jika nama variabel lebih dari 1 kata, tidak boleh memisah dengan spasi. Alternatifnya menggunakan garis bawah. Nah, misalkan ini. Misalkan kita membuat variabel namanya bilangan bulat. Boleh seperti ini, boleh. Boleh seperti ini. Boleh dipisah dengan underscore. Tetapi tidak boleh dipisah dengan koma. Ini salah. Paham? Tidak boleh dipisah dengan spasi. Boleh tanpa dipisah. Boleh dipisah dengan underscore, tapi tidak boleh dipisah dengan spasi. Ini salah. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Bagus. Itu adalah penamaan variabel. Oke. Nama variabel bersifat case sensitive, yaitu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Contohnya gini. Variabel angka, misalkan 12. Ini tidak sama dengan variabel angka. Misalkan di sini Anda menulisnya pakai huruf besar, awalnya huruf besar. Terus di sini dengan Anda panggil dengan huruf kecil semua gini. Tidak nyambung. Dia tidak akan dikenali. Paham? Ini error nanti. Ya, ini A, angkanya kan besar A-nya. Kalau ini angka A-nya kecil. Ini tidak sama, beda. Ini kita belum bikin. Paham? Ini akan error nanti. Kita lihat ya. Ya, error dia, ya kan ya. Undefined angka. Angka belum didefinisi artikan.
Nah, kita harus sesuaikan. Kalau di sini diawali huruf besar, ini harus huruf besar. Paham? Nah, bisa, baru bisa. Kalau ini huruf kecil, ya Anda bisa membuat aturan untuk diri Anda sendiri. Misalkan setiap nama variabel itu huruf kecil semua. Itu malah aman. Paham? Itu aturan untuk diri sendiri. Boleh seperti itu, boleh tidak. Iya. Boleh seperti itu, boleh tidak. Anda buat aturan untuk diri Anda sendiri bahwa setiap variabel PHP nanti saya buat dengan huruf kecil semua. Boleh. Nah, ini contoh implementasinya ini. Contoh nama, string nama. String nama mahasiswa, underscore mahasiswa. String alamat 1. String alamat 1, alamat 2. String telepon. Nah, ini contohnya, contoh penulisannya. Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang penting paham dulu. Ini pemberian nama variabel seperti itu aturannya. Nah, sekarang memberi nilai pada variabel ini misalkan nama, variabel string nama underscore mahasiswa sama dengan. Nah, kalau kita membuat string itu adalah alfanumerik ya, string itu alfanumerik, bisa alfabet, bisa nomor, bisa gabungan alfabet dan nomor. Nah, itu namanya alfanumerik. Itu harus dipisah dengan seperti ini. Dipisah dengan apa namanya? Kata membuat variabel string bukan dipisah ya, apa ya? Diapit ya, diapit oleh tanda petik 2 seperti itu. Ya, paham? Diapit dengan petik 2. Ya, diapit dengan petik 2. Nah, kalau string loh ya, kalau string ada lagi variabel bawahnya ini adalah juga string diapit dengan diapit dengan petik 2 juga. Nah, kalau integer itu apa? Integer itu adalah bilangan bulat. Langsung ditulis seperti ini. Kalau desimal bagaimana? Ya tulis seperti 85.5. Perlu Anda ketahui ya. PHP ini lebih simpel daripada Java atau C atau Pascal. Sederhananya gimana? Untuk variabel string, untuk deklarasi variabel string, deklarasi variabel integer, dan deklarasi variabel float atau desimal, tidak ada bedanya, sama seperti ini. Nah, tapi kalau Anda pakai Java, beda lagi besok ya. Itu Anda harus di depannya itu harus Anda beritahukan variabelnya tipenya apa. Misalkan int terus nama variabel sama dengan integer atau apa gitu ya. So itu. Oke, paham? Itu kalau pakai Java, kalau pakai PHP mudahnya seperti ini. Simple. Pendeklarasian simple. Hampir tidak ada bedanya untuk pendeklarasian string, pendeklarasian integer maupun float. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, oke. Alhamdulillah. Kemudian ini untuk pemanggilan eko nama mahasiswa. Pemanggilannya ini, pemanggilan variabel. Nah, kita coba ya, biar kita ada ngoding-ngodingnya. Oke. Ini saya hapus. Red. Nah, misalkan saya membuat variabel string nama sama dengan, ingat harus diapit oleh petik 2. Ya, seperti ini. Nama misalkan adalah Budiono. Kemudian alamat. Boleh alamat diawali dengan gini, boleh. Alamat misalkan Kediri. Dan misalkan di sini adalah HP. HP ini bisa kita
buat string sama dengan misalkan ini 0857. Misalkan selanjutnya adalah nomor underscore rumah, boleh seperti ini ya, sama dengan ini misalnya saya buat angka, nomornya misalkan 12 titik koma. Kalau integer, ingat perhatikan dia tidak ada petiknya ya, tidak ada petiknya, tidak diapi tanda petik 2 kalau itu integer. Kemudian lagi ini adalah berat, misalnya berat atau bobot misalnya. Misalkan adalah 63,5. Nah, ini adalah bobot. Ini adalah misalkan float atau desimal. Ini seperti ini. Nah, simpan. Nah, kita lihat. Ini tidak tampil apa-apa nanti karena kita baru deklarasi variabel, tidak tampil apa-apa, kosong. Bagaimana cara memanggilnya? Nah, variabel-variabel ini dipanggil gimana caranya? Ini kan masih kosong, tidak ada apa-apanya. Caranya gampang. Caranya gini. Kita echo. Terus di sini kita beri keterangan. Nama lengkap misalkan. Terus di sini untuk manggilnya gimana? Spasi bisa seperti ini. String nama. Nah, bisa seperti ini. Kita lihat ya. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat. Klik. Nah, nama lengkap Budiono ya. Oke. Nama lengkap Budiono. Oke. Sekarang ganti biar nanti di bawahnya kita akan menambah satu kode HTML, namanya adalah BR, break. Echo lagi. Nama lengkap sudah. Sekarang ganti alamat misalnya. Alamat. Nah, alamat kita kasih string underscore alamat. BR. Nah, seperti ini. Kita lihat nanti muncul apa enggak alamatnya. Nah, alamat Kediri. Nah, ya kan ya? Nama lengkap Budiono, alamat Kediri dan seterusnya. Dari sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, oke. Alhamdulillah. Oke. Ini adalah bentuk deklarasi variabel dan pemanggilan variabel. Deklarasi variabel dan pemanggilan variabel. Selanjutnya string, ini ingat, ini tadi penjelasan tadi sudah saya jelaskan, tapi ini saya ulang lagi ya. String itu bisa diapit tanda petik tunggal, diapit ya, diapit. Atau tanda petik ganda yang pertama. Integer, Anda harus tahu ini ya. Integer itu angka-angka yang nilainya ini mulai dari 1, 2, 3. Ini juta, miliar. Berarti. Kalau Anda ingin menyimpan angka antara min 2 miliar sampai 2 miliar sekian ini, Anda bisa menggunakan tipe data integer. Paham maksudnya? Jika Anda ingin membuat suatu variabel yang dimana variabel itu nilainya antara negatif 2 miliar 147 juta 483.648 sampai dengan angka 2 miliar 147 juta 483.647, maka tipe data yang cocok itu adalah integer. Ini terkait dengan efisiensi memori ya. Oke. Float ini untuk menyimpan desimal. Boolean itu untuk menyimpan true atau false, benar atau salah. Array itu untuk menyimpan array. Objek itu untuk menyimpan objek. Null itu adalah kosong, ya. Bukan nol, tapi kosong. Nol itu masuk dalam sebuah nilai, nol itu, ya.
0. Tapi kalau kosong itu tidak ada nilai sama sekali, ya. Karena 0 itu gimana ya? Bisa bilangan 0 itu sendiri, bisa bilangan 0,0000 sekian. Itu 0 gitu. Tapi 0 itu ya angka 0 mesti udah ada 0 ya itu menyebutnya 0. Tapi kalau 0 itu MC itu kosong, tidak ada apa-apa gitu. Resource itu bisa berupa koneksi SQL, ya. Ini, nah, oke ini hari ini, wah cukup lumayan banyak yang kita bahas hari ini, ya, sampai variabel ini. Ya kita enggak banyak-banyak, nanti Anda juga pusing nanti kalau banyak-banyak di awal-awal ya. Operator aritmatika nanti kita minggu depan ya, operator aritmatika. Ini sampai sini kita buat diskusi. Waktu tinggal berapa menit ini ya? 15 menit. Ayo kita diskusi, silakan. Silakan yang ingin saya buka pertanyaan. Kalau Anda sungkan bisa dibuka di bisa. Oh ini ada yang bertanya. Mas Ja'far, Pak Budi untuk nextnya sebaiknya kelas dimulai pukul 18.30 untuk memberikan peserta muslim menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Jadi bisa ikut menyimak materi full 2 jam. Oh begitu, oke. Itu masukan yang bagus sekali. Ya. Oke, makasih, nanti akan jadi satu bahan evaluasi kita. Maaf Pak Budi, apakah Pak Budi dari Kediri? Loh iya, kok tahu? Dari Kediri saya. Bekasi hadir, oke bagus. Oke bisa. Maaf Pak kepencet, oh ya kepencet nggak apa-apa. Paham, pokoknya mengalir Pak, oh ya bagus. Maaf Pak di sini masih azan, iya sama. Tadi saya juga pemula, iya kita semua belajar ya. Di sini enggak gimana ya, kita semua belajar itu hati kita tergerak untuk meningkatkan kemampuan kita. Insya Allah kemampuan kita akan bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Oke, PHP basic saya pemrograman. Mohon bantuan, saya masih pemula. Iya, kita belajar bersama di sini. Masih mahir menggunakan PHP enggak? Ada yang sudah mahir menggunakan PHP? Iya, saya mau tanya itu. Di antara teman-teman di sini ada yang sudah mahir menggunakan PHP? Ya nanti gantian. Gantian Anda yang di apa itu? Yang begini. Ada yang sudah mahir belum? Nah, nanti kita bisa gantian ya, gantian. Ya, nanti tenaga kita kan banyak nanti. Ya, ada lagi yang lain pertanyaan? Notepad++. Oh ya, boleh. Saya menggunakan Notepad++ karena apa? Ada beberapa pertimbangan. Dia ringan. Tidak besar ukurannya, kecil. Yang pertama ringan. Yang kedua freeware. Gratis. Yang ketiga, dia itu mudah sekali untuk kalau ada error gitu akan tampak gitu. Ada istilahnya ada warna-warnanya. Ya seperti VS Code. Ya kalau VS Code kan agak besar ukurannya. Sama-sama free sih. Link untuk download Notepad++. Oh ya, sini sudah dijawab. Algoritma data struktur data. Apakah ada materi? Oh ya. Adakah materi algoritma data? Iya, nanti ada. Kita semua ada. Semua bahasa pemrograman itu dia punya suatu struktur data. Salah satunya tadi kita awali dengan belajar tentang variabel. Ya, variabel. Itu adalah struktur data di dalam bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman web PHP. Pak, untuk titik koma apakah benar disebut semikolon? Iya, betul. Iya, titik koma semikolon. Betul. Oke, ada lagi. Oke, tadi ada yang bertanya mengalami pertanyaan. Untuk hosting gratis ya, hosting gratis. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Pak Budi minta saran dong untuk Notepad++ yang di-download yang bagus untuk Win 10 6 bit yang mana ya? Soalnya ini tadi dikirim ada beberapa versi. Oh, bagus.
pertanyaan yang bagus. Saya akan tunjukkan ya, saya akan jelaskan. Notepad++. Saya pakai Notepad++, ini Notepad++. Nah, di sini nanti akan ada di sini. Kita diarahkan ke sini. Oke, ini adalah Oke, dari sini. Di sini banyak versi sekali. Ini bedanya apa? Ini old version. Ke bawah ini semakin lama versinya. Yang ini paling atas ini paling baru. Ini bawahnya. Dari sini paham? Paham, Pak. Yang Paham, Pak. paling baru. Kita klik ya, kita buka ya. Klik. Iya, Pak. Terus kita pilih yang mana? Ini dia. Anda perlu tahu. Laptop komputer Anda itu menggunakan berapa bit? 64 bit, ini 64 bit. Ya, 64 bit. Ini ada yang installer, dia nginstal, kita masuk dengan cara install. Ada portable zip, kita ekstrak zip itu. Ada 7-zip, ini juga formatnya 7-zip. Ada mini portable, yang lebih portable lagi yang mini. Ini untuk yang 64 bit. Saran saya, nggak terlalu ribet, kita install langsung masuk itu pakai ini, installer ya. Pakai installer ini. Yang atas sendiri nih ya, install. Kalau Anda masih menggunakan 32 bit, x86 32 bit, gunakan yang ini ya. Ini kalau Ya, Pak, menggunakan Windows. Oke, paham dari sini? Pak Budi, makasih. Oh iya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, saya katakan. Kapan kita bisa dibilang mahir ya dalam bidang programmer ini? Iya, mahir. Pak Budi kerja di mana? Oh iya, wah pertanyaan bagus sekali. Pak Budi oke, nah ini. Pak Budi kerja di mana? Oke. Ya gimana ya? Ya saya Pak Budi kerja di mana? Ya kalau pagi saya ada kesibukan. Pagi sampai siang saya ada kesibukan di bidang edukasi. Kalau sore ya saya kesibukannya seperti ini. Saya cari-cari kesibukan ini sebenarnya. Karena tidak ada kesibukan, maka saya manfaatkan waktu saya untuk berbagi ilmu. Tuh, ya semoga saja bermanfaat. Karena ingin mendapat barokah ilmu. Maka saya berbagi. Semoga saja ilmu kita barokah, bermanfaat. Bisa bermanfaat ya. Dari yang kecil kita, yang sekecil apapun, niat baik dan keberkahan kita akan mengalir. Tuh. Makasih ya, ini pertanyaan yang bagus. Kapan, terus ada lagi mau nanya kapan bisa dibilang mahir ya dalam bidang programmer ini? Mahir. Gimana ya mau menyampaikannya? Saya itu pertama kali belajar HTML itu tahun 99. Nah, tahun 99. Tahun 99 itu berapa tahun yang lalu ya? 20 ditambah dengan 1 tambah 2. Sudah 22 tahun yang lalu saya pertama kali membuat web untuk hotel. Namanya hotel adalah Hotel Purnama. Saya pertama, saya cari ya, kita cari dulu ya, Hotel Purnama itu apa? Masih ada. Hotel Purnama. Oh, ini dia. Ini. Kelihatan di situ ya. Dulu tahun 99 saya pernah membuat hotel, membuat apa ya? Membuat web untuk Hotel Purnama tahun 99. Ntar kita lihat Hotel Purnama apa masih ada ya? Kita lihat. Dulu, tapi sekarang sudah saya ingin lihat bagus. Sekarang sudah bagus webnya, saya lihat dulu. Kita lihat ya. Ini prosesnya kok lama sekali. Bentar. Apakah di situ tampak ya? Bentar kita tunggu dulu ya. Saat ini gimana? Seperti ini. Ini hotel pertama, Hotel Purnama saat ini. Saat ini seperti ini. Kalau ditanya Pak Bud apakah bisa membuat aplikasi semacam ini saat ini sekarang? Bisa, saya bisa membuat seperti ini. Saya bisa meniru persis seperti ini bisa. Lebih bagus juga bisa ya. Nah ini. Ini dulu hotel ini pertama kali dulu itu
tahun 1999 saya buat webnya. Dulu tahun 1999. Setelah itu sudah lost kontak, sudah enggak lagi. Pertama kali saya buat ini. Project pertama saya itu membuat website untuk Hotel Purnama, ingat saya. Bisa dipahami? Nah, sekarang ini tahun berapa? 22 tahun kemudian seperti ini webnya. Apakah saya bisa buat seperti ini? Insya Allah bisa. Nah, ini. Kalau ditanya apakah saya sudah mahir? Ya gimana ya? Mahir apa enggak? Yang jelas semahir apapun kita tetap butuh orang lain. Itu yang pertama. Tetap butuh orang lain, yang jelas saya butuh gambar-gambar seperti ini. Saya butuh referensi untuk membuat tampilan seperti ini. Nah, yang jelas mahir. Yang jelas saat ini ya, misalnya ada orang minta apa bikin web, saya membuat entah itu nanti 30 menit, 60 menit, 3 jam, ataukah 5 jam, ataukah 6 jam, 12 jam, itu saya langsung jadi. Bisa langsung jadi. Gitu. Mahir itu, Anda itu ibaratnya Anda bisa ngetik ya, ngetik pemrograman, sebagaimana Anda itu ngetik Word 10 jari. Gitu. Paham maksudnya? Jadi tidak bisa kita mengatakan mahir itu ya sulit. Saya sendiri tidak. Meskipun 22 tahun belajar web. Ya saya sendiri ya dikatakan, ya bisa lah, saya bolehlah saya dikatakan mahir. Karena saya mengetik pemrograman itu ya layaknya saya mengetik proposal, mengetik teks Word. Paham? Ini tidak bisa. Ya kalau mahir ya boleh silahkan dikatakan mahir, enggak juga enggak apa-apa. Saya enggak penting bagi saya. Yang penting kalau ada pemrograman butuh apa, saya bisa langsung kerjakan, selesai. Biasanya seperti itu. Enggak butuh waktu lama. Itu kalau Anda mahir, pekerjaan apapun itu Anda mengerjakan dengan mudah, dengan senang. Terus yang pertama mudah, senang, enggak terasa sulit, enggak terasa pusing. Ya mengalir apa adanya, dinikmati. Itu kalau Anda belajar di pemrograman seperti itu. Ya, yang saya rasakan itu sebagai membuat program dari dulu sampai sekarang itu senang. Ada tantangan apa itu terselesaikan, rasanya senang. Ada tantangan apa, senang. Selesai sudah gitu. Jadi seperti layaknya Anda, kalau Anda nyetir mobil, Anda sudah tidak mikir kok caranya nanti tidak mikir caranya muter itu gimana, caranya ngerem gimana, caranya belok mundur itu gimana, Anda tidak pikir. Itu namanya mahir, ya. Tidak mikir sama sekali. Bahkan Anda bisa melakukan hal-hal yang indah. Kalau Anda programmer yang mahir, apa yang Anda lakukan? Ngetiknya ketok indah. Gitu. Delok skrip Anda saja, orang itu merasa senang. Oh, indah sekali skripnya, begitu. Itu kalau mahir. Paham? Segala sesuatu itu apabila dipegang oleh ahlinya itu akan terasa sangat indah dan menakjubkan. Dan apabila Anda sudah pada tahap itu, Anda membuat suatu hal yang sangat indah dan menakjubkan, delok seneng, dalam arti delok Anda ngetik itu seneng, delok seneng, itu Anda baru mahir. Gitu. Paham? Pertanyaan yang bagus sekali. Evaluasi buat kita masing-masing ya. Kita semua ingin bisa. Tapi yang namanya mahir itu sesuatu mahkota yang sebenarnya kita itu tidak perlu dapat pengakuan, tapi kita itu menikmatinya. Gitu. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus. Nah ini kapan? Oke, saya ulangi lagi. Kapan mahir itu dalam bidang program itu? Apabila Anda menikmatinya, itu mahir Anda. Apabila Anda masih bertanya-tanya ini gimana caranya, ini harus gimana, itu Anda belum menikmatinya. Untuk bisa menikmatinya, Anda harus tahu banyak hal, harus banyak pengalaman. Gitu. Pengalaman bisa Anda pelajari sendiri, yang pertama. Yang kedua, pengalaman itu Anda bisa belajar dari orang lain. Tidak harus Anda itu mengalami semua pengalaman. Tapi jadikanlah pengalaman orang lain itu adalah pelajaran bagi Anda. Itu yang bagus. Ya. Karena waktu Anda tidak akan cukup untuk
mengalami semua pengalaman tidak akan cukup. Banyak-banyaklah Anda berkomunikasi dengan orang lain, karena apa? Dengan berkomunikasi dengan programmer lain itu Anda akan mengklon, meniru pengalamannya gitu. Jadi Anda tidak perlu mengalami, biar orang lain yang mengalami, tapi Anda yang mendapatkan hasilnya gitu. Ya, oke. Izin Pak, kalau SAM untuk Android pakai yang mana? KS Web kayaknya ada deh. Tapi berbayar apa enggak? KS Web. Atau kalau Anda ingin pakai Android, Anda bisa pakai FTP. Anda bisa gunakan web server gratis, hosting gratis. Dari situ Anda bisa belajar. Ya. Paham? Atau ada banyak sekali sekarang web, dia itu menyediakan skrip. Pernah tahu ProGit? ProGit. Coba. ProGit itu bisa, ya? Itu jawaban dari saya. Kalau Android bisa. Pak Budi, izin bertanya, perbedaan versi 7 sama versi 8 itu tambahnya apa? Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Perbedaan versi 7 dan versi 8. Bagi kita pelajar, ya kita belajar versi 7 dan versi 8 itu hampir tidak ada bedanya. Hanya saja ada penambahan fitur-fitur tertentu. Tapi Anda harus tahu juga, penambahan fitur tertentu biasanya juga disertai dengan pengurangan fitur-fitur tertentu. Ya, itu terjadi di versi 5 dan versi 7. Versi 7 ke 8 ini saya belum begitu mengeksplor sampai ke sana, tapi Anda perlu ketahui untuk kita belajar seperti ini hampir tidak ada bedanya, sama gitu. Fitur-fiturnya gitu ya. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Terus Pak, kalau misalnya yang tidak ada PC yang mau download di Android gimana ya Pak ya? Saya tidak bisa download, mohon. Terus kalau pakai misalnya tidak ada PC yang mau download di Android gimana? Ini apa ini? Untuk apa yang ini? Mas Sunny Boy. Ini pertanyaan untuk yang apa? Pakai KS Web, coba pakai KS Web. Atau pakai hosting yang gratis ya. Ada kok. Maaf Pak, mau tanya, kalau Pet++ bisa terhubung ke Git? Wah, saya belum mencoba sampai segitu saya. Kalau Anda menginstal Git, ya, Anda pakai command prompt itu pun bisa langsung itu, tapi tidak tersambung kayaknya sih. Anda itu Git itu kan di apa ya? Oke. Nanti ini waktunya sangat terbatas. Nanti di pertemuan minggu depan akan saya sampaikan lebih lanjut. Git ya, Git clone itu kita bisa mengklon aplikasi dari Git ya. Oke, saat ini sudah jam 8.00, saya tidak ingin mengganggu waktu Anda. Ini waktu Anda sudah habis, kita sudah 2 jam bersama. Saya akan share presensi ya, tolong diisi ya. Presensi untuk hari ini. Nanti akan kita optimalkan, dalam arti yang benar-benar ingin belajar nanti kita gabungkan lagi di satu tempat tertentu, sehingga nanti yang mungkin belum begitu berminat nanti bisa digantikan yang lain yang mungkin lebih berminat ya. Oke. Ini saya share di untuk ini. Ada pertanyaan masih banyak ternyata. Terima kasih banyak Pak. Oke. Terima kasih kembali. Oke, ini ya. Silahkan itu. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok. Kita besok belajar Java. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.
Mana absennya Lur?